Tahun 2025. Indonesia, negara yang sedang maju, menghadapi masalah yang sudah tidak asing lagi, keraguan. Di tengah badai ini, berdiri Presiden Joko Widodo dengan ijazah akademiknya disorot tajam. Tuduhannya ijazah palsu. Klaim ini yang awalnya tampak sepele dengan cepat menjadi tontonan nasional, menarik politisi, pakar hukum, dan warga biasa ke pusarannya. Kontroversi seputar ijazah Presiden Joko Widodo mengguncang bangsa. Apa yang dimulai sebagai bisikan di lorong-lorong kekuasaan segera menjadi topik perdebatan sengit di forum publik dan platform online. Fondasi kepercayaan antara pemimpin dan rakyatnya tampak goyah. Di tengah tuduhan dan bantahan yang berputar-putar, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Badan Metro Jaya memulai penyelidikan resmi. Roy Suryo, seorang tokoh terkenal yang dikenal karena komentar politiknya, mendapati dirinya terlibat dalam drama hukum ini. Dipanggil untuk menghadap pihak berwenang, dia sekarang menjadi saksi kunci dalam kasus yang berpotensi mengubah lanskap politik negara. Panggilan Roy Suryo ke Polda Metro Jaya menandai momen penting dalam kisah yang sedang berlangsung. Tanggal itu terukir di benak banyak orang 15 Mei 2025. Saat dia melewati kerumunan wartawan, setiap langkahnya, setiap gerakannya, direkam dan disiarkan ke seluruh negeri. Beban harapan, antisipasi akan pengungkapan terasa berat di udara. Di dalam ruang interogasi yang sederhana, suasana terasa tegang dan penuh tekanan. Roy Suryo menghadapi rentetan pertanyaan dari para penyidik, yang tampaknya tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan jawaban yang memuaskan. 24 pertanyaan, masing-masing dirancang dengan cermat untuk mengungkap kebenaran di balik tuduhan tersebut. Setiap pertanyaan memiliki tujuan spesifik, menggali lebih dalam ke dalam detail yang mungkin terlewatkan. Fokusnya, secara mengejutkan, bukanlah pada ijazah itu sendiri, tetapi pada masalah identitas. Identitas yang dipertanyakan ini membuka pintu ke berbagai kemungkinan baru. Siapa yang membagikan dugaan bukti tersebut kepadanya? Bagaimana bukti itu bisa sampai ke tangannya? Apa hubungannya dengan orang-orang itu? Apakah ada jaringan yang lebih besar yang terlibat dalam kasus ini? Rangkaian pertanyaan tampaknya menunjukkan upaya yang disengaja untuk menetapkan sumber dan validitas informasi yang telah memicu kontroversi. Interogasi berlangsung selama berjam-jam, dengan setiap menit yang berlalu menambah ketegangan. Pertarungan kecerdasan dan strategi yang terjadi antara penyidik berpengalaman dan Roy Suryo, seorang pria yang dikenal karena pemahamannya yang cerdik tentang media dan pengaruhnya. Setiap pertanyaan adalah ujian, setiap jawaban adalah kunci untuk membuka kebenaran. Setiap jawaban dipertimbangkan dengan cermat atas implikasi potensialnya. Tidak ada ruang untuk kesalahan, karena setiap kata yang diucapkan bisa menjadi bukti yang memberatkan atau membebaskan. Sebuah keanehan menanti Roy Suryo di jantung labirin hukum ini. Meskipun dipanggil sehubungan dengan tuduhan serius, dia tidak pernah secara resmi diberikan identitas terdakwa. Kelalaian ini yang tampaknya merupakan kesalahan prosedur sangat meresahkannya. Bagaimana mungkin dia, sebagai saksi, memberikan kesaksian yang berarti ketika target penyelidikan tetap diselimuti misteri? Tidak adanya terdakwa yang diidentifikasi secara jelas dalam panggilan tersebut menimbulkan pertanyaan dan memicu spekulasi. Para ahli hukum ikut serta memperdebatkan implikasi dari anomali prosedural ini. Apakah itu hanya kesalahan atau taktik yang disengaja yang digunakan oleh pihak berwenang? Publik menyaksikan dengan napas tertahan, sangat ingin mendapatkan jawaban yang tampaknya sulit dipahami. Bagian 5. Hak untuk diam. Dihadapkan dengan situasi yang membingungkan, Roy Suryo memutuskan untuk menggunakan hak dasar yang diabadikan dalam Undang-Undang Dasar Indonesia, hak untuk diam. Dia menolak untuk menjawab pertanyaan yang dia anggap tidak relevan atau merugikan, terutama yang berkaitan dengan identitas orang-orang yang telah membagikan dugaan bukti tersebut kepadanya. Pendiriannya, penegasan berani atas hak-hak hukumnya, semakin memicu perdebatan seputar kasus tersebut. Keputusan Roy Suryo untuk menggunakan haknya untuk diam menimbulkan riak di komunitas hukum. Beberapa memuji keberaniannya, memandangnya sebagai pendirian yang diperlukan terhadap apa yang mereka anggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Yang lain mengkritik keheningannya sebagai upaya untuk menghalangi keadilan,
perisai di balik mana dia bisa menghindari pertanggungjawaban. Bagian 6. Catatan peringatan tentang UU ITE. Di luar kesulitan hukumnya sendiri, Roy Suryo menggunakan platformnya untuk mengeluarkan peringatan keras tentang potensi penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Dia menekankan bahwa undang-undang ini, meskipun dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dunia maya, seringkali disalahgunakan. Dia berpendapat bahwa undang-undang tersebut, yang sering digunakan sebagai alat untuk membungkam perbedaan pendapat dan kritik, tidak boleh digunakan untuk mengkriminalisasi individu berdasarkan tuduhan belaka atau bukti yang tidak berdasar. Roy Suryo menyoroti kasus-kasus di mana orang-orang telah ditangkap hanya karena menyuarakan pendapat mereka secara online. Kata-katanya berfungsi sebagai pengingat tepat waktu tentang keseimbangan yang rumit antara kebebasan berbicara dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab di era digital. Dia mengingatkan kita bahwa teknologi harus digunakan untuk memberdayakan, bukan untuk menindas. Pesan peringatan Roy Suryo tentang potensi bahaya UU ITE beresonansi dengan banyak orang yang telah menyaksikan penyalahgunaannya dalam beberapa tahun terakhir. Banyak yang merasa bahwa undang-undang ini perlu direvisi untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut. Undang-undang tersebut, yang dimaksudkan untuk mengatur aktivitas online dan melindungi warga negara dari kejahatan dunia maya, sering digunakan untuk membungkam suara-suara yang berbeda pendapat dan membatasi kebebasan berekspresi. Ini adalah pengingat bahwa hukum harus melindungi, bukan menindas, dan bahwa kebebasan berbicara adalah hak yang harus dijaga dengan hati-hati. Bagian 7. Pandangan Hukum Jokowi. Presiden Joko Widodo, meskipun berada di pusat kontroversi, tetap diam dengan bermartabat selama cobaan itu. Tim hukumnya, bagaimanapun, secara aktif terlibat dalam membela reputasinya dan mencari jalan hukum terhadap mereka yang mereka yakini bertanggung jawab atas penyebaran informasi palsu. Tindakan mereka menggarisbawahi keseriusan tuduhan dan potensi konsekuensi bagi mereka yang telah memilih untuk mempersenjatai informasi yang salah. Tim hukum Presiden Jokowi bekerja dengan tekun di balik layar, mengumpulkan bukti dan mempersiapkan kasus mereka. Mereka menyatakan bahwa tuduhan itu tidak berdasar dan bermotif politik, dimaksudkan untuk menodai reputasi presiden dan merusak kepercayaan publik terhadap kepemimpinannya. Bagian 8. Menegakkan keadilan dan kewajaran. Penyelidikan atas ijazah Presiden Joko Widodo berfungsi sebagai pengingat yang nyata akan pentingnya menegakkan keadilan dan kewajaran dalam masyarakat demokratis. Dalam setiap demokrasi, keadilan adalah fondasi yang tidak bisa diganggu-gugat. Ini menyoroti peran penting lembaga penegak hukum dalam melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan tidak memihak. Memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan integritas dan transparansi. Memastikan bahwa semua individu, terlepas dari afiliasi politik atau status sosial mereka, diperlakukan sama di bawah hukum. Tidak ada yang berada di atas hukum, dan keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Mengejar kebenaran dan keadilan membutuhkan upaya kolektif, di mana setiap orang memiliki peran penting untuk dimainkan. Komitmen dari semua pemangku kepentingan untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan proses hukum. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus dipikul oleh semua pihak. Rakyat Indonesia, yang dikenal karena ketahanan dan keyakinan mereka yang tak tergoyahkan pada masyarakat yang adil, menyaksikan dengan seksama, mengikuti setiap perkembangan dengan harapan besar. Berharap bahwa sistem hukum akan memberikan vonis yang mencerminkan kebenaran, betapapun tidak nyamannya hal itu. Mereka percaya bahwa keadilan sejati akan selalu menang pada akhirnya. Bagian 9. Mencari kejelasan, menuntut kebenaran. Seiring berjalannya penyelidikan, satu hal tetap sangat jelas, perlunya kejelasan dan transparansi. Rakyat Indonesia berhak mengetahui kebenaran tentang tuduhan seputar ijazah presiden mereka. Mengejar kebenaran ini bagaimanapun harus didasarkan pada fakta, bukti, dan komitmen yang teguh untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan kewajaran. Hanya dengan begitu bangsa ini dapat berharap untuk bergerak maju dengan keyakinan pada lembaga-lembaganya dan para pemimpinnya dipulihkan. Kontroversi seputar ijazah Presiden Joko Widodo berfungsi sebagai wadah menguji kekuatan lembaga demokrasi Indonesia dan ketahanan rakyatnya.
Ini menggarisbawahi pentingnya berpikir kritis, berbagi informasi yang bertanggung jawab, dan komitmen kolektif untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan akuntabilitas.